Usaha Lukas mendekatkan Andira dan Rio. Saat makan malam, Andira sangat senang karena Andira beranggapan bahwa Lukas sudah mulai menyukainya dan mulai baik dengannya. Akhirnya, kau mulai menyukaiku, Lukas. Aku senang kalau kau bisa begini setiap hari padaku, gumam Andira. Selamat siang, Andira. Apa yang kau lakukan di sini? Kata Rio. Kak Rio, aku di sini sedang makan malam dengan tiba-tiba Lukas menutup mulut Andira. Aku pamannya. Dia sedang makan malam denganku, ucap Lukas. Rio seketika heran. Kenapa Lukas menutup mulut Andira? Tapi Lukas juga lega karena Lukas bukan pacar Andira. Apa kau tidak mau mengenalkanku dengan temanmu ini, Andira? Katanya. Oh iya, kenalkan, dia Rio. Dia teman sekelasku. Dia juga siswa teladan di sekolahku, ucap Andira. Tiba-tiba, Lukas pun berpikir kalau Rio adalah lelaki yang cocok dengan Andira. Setelah itu, Lukas permisi ke toilet dan tak sengaja bertemu dengan Rio lagi. Rio, aku mau bicara denganmu, ucap Lukas. Iya, ada apa? Kenapa Anda ingin bicara denganku? Kata Rio. Apa kau menyukai Andira? Kalau memang kau menyukainya, aku merestuimu. Dan aku berharap kau melindunginya dengan baik. Dan aku harap kau bisa membahagiakannya. Kata Lukas. Aku sangat mencintai Andira. Dari dulu aku sudah menyukainya. Tapi aku takut menyatakannya. Tapi sekarang aku senang karena Anda sebagai pamannya sudah merestuiku, ucap Rio. Setelah berbincang, akhirnya Lukas pun kembali menemui Andira. Kemudian, setelah selesai makan malam, Andira dan Lukas pun beranjak pergi dan pulang. Keesokan harinya, saat di sekolah, Andira pun menceritakan semua kejadian tadi malam saat Lukas mengajaknya makan malam. Setelah pulang sekolah, saat di jalan, Andira tak sengaja bertemu dengan wanita yang ada di foto HP Lukas. Berhenti dulu Pak, sebentar, ucapnya. Bukannya wanita itu yang foto ada di HP Lukas. Apa yang sedang dia lakukan di tempat seperti ini? Sedang menunggu siapakah dia sebenarnya? Dan tak berselang lama, ada sebuah mobil datang. Dan Andira pun melihat bahwa yang ada di dalam mobil itu adalah sepupunya yang menjadi dokter keluarga Lukas. Loh, itu bukankah itu sepupuku? Apa yang dia bicarakan dengan wanita itu? Kenapa mereka bisa saling mengenal? Aku harus mencari tahu, kata Andira. Setelah sampai di rumah, kebetulan Lukas pun juga sudah berada di rumahnya. Dia terlihat begitu gelisah, dan dia hanya terdiam. Suamiku, kau kenapa terlihat begitu gelisah? Tanya Andira. Itu bukan urusanmu. Sebaiknya kau segera masuk kamarmu dan mandi. Setelah itu istirahat karena aku mau keluar, ucap Lukas. Orang ini kenapa sih? Kok dikit-dikit marah? Dasar gak jelas sama sekali. Kemudian Andira pun segera masuk kamar dan istirahat. Tapi pikirannya tidak tenang setelah melihat wanita itu. Dia ingin sekali menghubungi sepupunya dan bertanya tentang wanita itu. Tapi Andira takut kalau sampai Lukas tahu, dan dia takut Lukas pun meninggalkan Andira. Tapi kemudian Andira tertidur. Setelah beberapa hari, kemudian Andira mendapat undangan dari ayah Lukas untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Dan Lukas pun sudah menyiapkan gaun untuknya. Saat Andira ingin pergi menemui Lucy, Andira mendapat telepon bahwa ayahnya sakit. Dan akhirnya Andira pun segera pulang ke kediamanku. Saat di jalan, Andira melihat mobil Lukas di tepi jalan. Dan kemudian Andira pun turun untuk memastikannya.
Saat Andira mendekati mobil itu, Andira pun yakin bahwa itu adalah mobil suaminya, Lukasmo. Kemudian, Andira menoleh kanan dan kiri, mencari di mana Lukasmo. Kenapa mobilnya di sini? Setelah beberapa lama mencari, akhirnya dia melihat sekelebatan orang di pinggir danau. Dia akhirnya melihat Lukasmo sedang memeluk seorang wanita. "Tari, kemana saja kau selama ini? Aku pikir kau telah tiada saat kejadian itu. Dan mulai saat itu pun, aku selalu menyalahkanku," ucap Lukas. "Lukas, aku selama ini sakit akibat kejadian itu. Dan aku dirawat oleh seorang dokter yang sangat hebat, hingga aku bisa kembali pulih seperti ini," ucap Tari. Andira yang melihat itu pun terkejut dan langsung menangis. Dia langsung berlari menuju mobil dan tak menyangka semua akan menjadi serumit ini.